Ketua Komisi 3 DPR ini menyatakan bahwa Kapolri selain Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang tidak baik. Terbaik dasar penilaian apa? Berarti seperti Pak Hugeng, Imam Santoso, kemudian ada Pak Profesor Dr. Awaludin Jamin yang dengan kebijakannya pola pembenahan Polri. Jangan memaksakan supaya orang bisa menerima undang-undang ini dengan cara-cara memuji-muji manusia lah. Cukup memuji-muji Allah saja sudah cukup seperti itu. Sepertinya ada penyelundupan pasal dan ayat di situ untuk bisa memperpanjang usia Kapolri. Jadi penyakit-penyakit di Polri yang tidak jelas nanti hilang lama-lama seperti itu. Kembali bersama saya di Abraham Samad Speak Up. Netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua. Beliau mantan Wakapolri, Komjen Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Assalamualaikum Pak Ugro. Waalaikumsalam Mas Bro. Sehat Pak Ugro? Alhamdulillah sehat. Iya, Pak Ugro, ini kita mau omongin ini RUU Polri yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Dan kita dibuat kaget semua. Pasti Pak Ugro lebih kaget lagi karena Pak Ugro paham betul tentang institusi kepolisian ya. Kenapa saya bilang kaget? Karena kok waktunya itu kayak maraton ya Pak Ugro. Iya, betul. Dan tidak melibatkan publik. Ya, harusnya kan undang-undang setiap dibahas harus ada mekanisme penyerapan aspirasi, mengundang beberapa tokoh ahli, mengundang para purnawirawan. Ini kan nggak ada mekanisme itu dibuat. Kayaknya dibahas maraton, silent, tiba-tiba disahkan. Pertanyaan saya, Pak Ugro pernah nggak diundang di DPR untuk diminta tanggapan? Kan nggak pernah Pak Ugro ya? Ya, sama sekali nggak pernah. Jadi saya juga terima ini dari rekan-rekan tentang RUU perubahan tentang undang-undang kepolisian ini. Belum sempat saya bahas, hanya beberapa hari yang lalu ya. Saya pikir masih jangka panjang nih. Waktu pertama kali nyatakan akan diadakan perubahan tadi kan. Nah, ternyata tiba-tiba sudah disahkan mendadak. Ini sebetulnya ada apa gitu loh ya. Kan ini kan undang-undang kepolisian gitu yang menyangkut harkat martabat dan hajat hidup orang banyak di Indonesia. Ini kan ada peran polisi yang sangat signifikan yang harus benar-benar diperhatikan, diberikan peraturan perundang-undangan yang jelas, sehingga ya saya katakan jangan sampai dibuat main-main seperti yang sekarang ini. Karena kalau saya baca ini, waduh, prihatin dengan yang membuat ini kan sebagai inisiatif DPR nih. Iya kan? Makanya waktu si Ketua Komisi 3 ya DPR RI ya, Habibur Rahman. Habibur Rahman menyatakan Pak Listio Sigit ini Kapolri adalah Kapolri yang terbaik sepanjang masa. Waduh, saya sebagai purnawirawan Polri merasa dilecehkan gitu loh. Ya kan? Kenapa? Karena Kapolri ini dari masa ke masa, dari mulai Pak Komisaris Jenderal Polisi Pak Said Sukanto, Raden Said Sukanto, itu ada 24 atau 25 nih yang sekarang ini, ya kan? Nah berarti kan Ketua Komisi 3 DPR ini menyatakan bahwa Kapolri selain Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang tidak baik, ya kan? Terbaik dasar penilaian apa? Berarti seperti Pak Hugeng, Imam Santoso, yang luar biasa. Kemudian ada Pak Profesor Dr. Awaludin Jamin yang dengan kebijakannya pola pembenahan Polri, ada Pak Anton Sujarwo, ya kan, ada Pak Sanusi, ada Pak Banur Rosman, yang angkatan dari mulai Akpol ada di situ Pak Bimantoro, ya kan, kemudian ada Pak Dai Bahtiar, ada Pak Tanto yang berani dengan kebijakan berantas preman dan judi, itu dianggap apa seperti itu. Jadi ya mungkin saya akan memberanikan diri, cari waktu bisa konsultasi dengan Majelis Kehormatan Dewan nanti, ya, saya adukan. Jadi jangan memaksakan supaya orang bisa menerima undang-undang ini dengan cara-cara memuji-muji manusia lah. Harusnya sebagai umat beragama kan cukup memuji-muji Allah saja sudah cukup seperti itu. Bukan manusia ya? Iya. Jadi menurut Pak Ugro, Ketua Komisi 3 ini offside ya? Ya, kalau saya sudah kartu merah. Ini mantan Kapolri ini kan pimpinan satu lembaga tinggi di negara Republik Indonesia nih. Dikatakan 25 Kapolri, hanya satu yang terbaik sepanjang masa. Itu kata-kata Habibur Rahman ya? Habibur Rahman. Ya, jadi saya kenal, tapi setelah menjadi Ketua Komisi 3 DPR kok sepertinya bicaranya agak kurang terkontrol. Kan pernah ngata-ngatakan Pak Mahfud MD juga. Seharusnya dia bicaranya harus lebih
baik dari kita rakyat, kan dia wakil kita nih, wakil rakyat nih, harusnya lebih baik daripada rakyat seperti kita ini. Oke, jadi setelah Pak Ugro melihat ya prosesnya ini kan banyak yang dilampaui, banyak yang dilewati, tidak seperti pembahasan undang-undang lain. Karena kan mekanisme tahapan itu harus memenuhi syarat ya Pak Ugro ya, agar supaya ketika diundangkan sebuah rancangan undang-undang itu tidak menimbulkan pro kontra, kira-kira seperti itu. Lagi pula kan kita tahu selama ini bahwa polisi itu jadi sorotan publik ya. Betul. Publik meminta supaya dilakukan reformasi di tubuh kepolisian. Oleh karena itu disambut oleh pemerintah, dalam hal ini Presiden, membentuk tim reformasi kalau nggak salah yang diketuai Pak Jimli. Kelihatannya juga tim reformasi yang dibentuk Presiden itu kan tidak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang ini. Nggak pernah dipanggil menurut saya. Entah saya nggak tahu apa, tapi kelihatannya nggak pernah dilibatkan di DPR untuk dimintai tanggapan, masukan, enggak ya. Jadi menurut saya jangan-jangan RUU Polri yang sudah disahkan menjadi undang-undang Polri sebenarnya tidak mengakomodir rekomendasi tim reformasi kepolisian. Kan pasti ada rekomendasi yang dibuat untuk perbaikan struktural kepolisian, perbaikan budaya kelembagaan kepolisian. Pasti ada lah rekomendasi. Pasti itu tidak diakomodir karena nggak dipanggil mereka kan untuk dimintai penjelasan, tanggapan dan lain sebagainya. Kalau menurut Pak Ugro apa sih yang sebenarnya terjadi ini? Ya, setelah Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dipimpin tadi Pak Jimli sama Pak Mahfud MD, ya kan seharusnya Presiden setelah menerima, ya kan pasti dibicarakan di dalam rapat kabinet atau rapat kabinet terbatas, ya kan. Ini perlu apa nih? Berarti kan Presiden perlu bersurat mungkin kepada DPR bahwa ini perlu ada amandemen tentang Undang-Undang Kepolisian. Tapi ternyata ini kan inisiatif DPR Komisi 3. Ini kan berarti kan memotong kebijakan Presiden yang membentuk tim Komisi Percepatan Reformasi tadi ya. Jadi pola seperti ini etika bernegara, berbirokrasi ini di Indonesia ini antara hubungan antara legislatif dengan eksekutif ini kan tidak mulus-mulus saja seperti itu. Jadi seolah ingin memotong hasil Komisi Percepatan Reformasi tadi dianggap itu ya angin lalu saja. Setelah kita bisa melihat RUU yang sudah disahkan menjadi perubahan ketiga Undang-Undang Kepolisian tadi. Jadi berarti apa yang dilakukan DPR ini agak offside ya, mengambil inisiatif sendiri tanpa berkoordinasi dengan pihak pemerintah, dalam hal ini berkoordinasi dengan tim percepatan reformasi kepolisian ya, sehingga boleh dikatakan pembahasan undang-undang ini kayak tanda petik ya, ada yang disembunyikan kira-kira begitu Pak Ugro ya, itu dari segi formalitasnya. Ya sama sekali tidak ada yang katakanlah berbeda pendapat dalam sebelum memutuskan ini menjadi undang-undang tadi. Ini pasal-pasalnya yang dibentuk ini nggak terlalu banyak Pak, dan itu yang paling banyak adalah pasal yang berkaitan dengan Kompolnas. Ini nggak tahu Kompolnas ini menjadi lembaga negara setingkat kementerian. Kalau saya lihat di sini loh, atau menjadi semacam polisi, pengawas kepolisian yang paling dekat eksternalnya, tapi yang paling dekat dengan Polri ini kan nggak jelas di sini. Kalau saya baca independensinya dipertanyakan kalau begitu ya, kedudukan Kompolnas. Oke Pak Ugro, kita ingin melihat dulu pasalnya Pak Ugro ya, karena menurut saya ada beberapa pasal-pasal yang krusial menurut saya. Salah satu poinnya yaitu pasal 30 ayat 5 mungkin. Mungkin Pak Ugro lebih tahu. Di situ disebutkan pemberhentian anggota kepolisian negara Republik Indonesia karena batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B diatur dengan ketentuan 8. Sebagai berikut. Di situ dia sebutkan Tamtama dan Bintara paling tinggi 59 tahun pensiunnya. Kemudian poin B-nya disebut perwira pertama, perwira menengah dan perwira tinggi paling tinggi 60 tahun pensiunnya. Dan yang menarik ini poin C-nya Pak Ugro. Khusus untuk perwira tinggi bintang 4. Ini mungkin yang dimaksud Kapolri nih. Usia pensiunnya paling tinggi 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun atau ini dia atau sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan Presiden. Jadi bisa selamanya nih Pak Ugro. Betul. Bisa nggak Pak Ugro jelaskan ini? Apa yang menjadi masalah di poin ini?
Jadi tidak pernah dalam undang-undang kepolisian itu menyebut jabatan bintang 4. Kata-kata bintang 4 masuk ke dalam undang-undang ini apa maksudnya gitu, Pak? Nggak pernah ada ya? Nggak pernah ada. Polri sebelumnya nggak pernah? Nggak ada. Itu yang aneh bagi saya. Oke. Jadi ini sepertinya ada penyelundupan pasal dan ayat di situ untuk bisa memperpanjang usia Kapolri. Jadi ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya pasti ada kepentingan karena di situ saja kebutuhan. Kalau tidak butuh gimana? Kata-kata butuh itu kan antara butuh dan tidak butuh. Oke. Perlu tidak perlu seperti itu kan seperti itu. Jadi kalau saya bisa bedah yang pasal 30 ini begini kok. Ya. Seharusnya ada pasal di situ yang kalau Komisi 3 itu mau mendengar aspirasi purnawirawan ya kan. Ya nggak usah. Ini purnawirawan nggak pernah diundang, Pak? Nggak pernah ada. Gitu loh. Jadi sebetulnya yang perlu diatur itu adalah golongan kepangkatan. Di Polri itu apa saja? Ya sebutkan saja. Sekarang masih sebut Tamtama Bintara. Loh, saya nggak pernah mendengar sebutan Tamtama Bintara. Kita sudah reformasi. Tamtama itu sekarang sebutnya Bayangkara. Iya. Tamtama itu istilah di TNI. Iya, di TNI Tamtama nih. Ya. Bintara Brigadir. Ya. Dulu polisi ada secaba. Bintara ya. Iya, sekarang kan nggak ada. Ya. Sekolah Bintara. Ya, sekolah Bintara kan nggak ada nih. Dulu sekolah Batu kan Bintara maksudnya. Sekolah Calon Bintara. Nah, sekarang kan sekolah pendidikan Brigadir. Diganti Polri. namanya Brigadir Iya. ya. Jadi kelompok kepangkatan atau golongan kepangkatan di Polri itu harusnya sebutannya adalah Bayangkara, kemudian Brigadir, kemudian perwira pertama, perwira menengah, dan perwira tinggi. Ini anggota Polri ini pangkatnya di sini 5 nih. Gitu loh. Nah, kalau disebutkan dengan 5 ini, seharusnya semua anggota polisi sesuai dengan undang-undang sebelumnya, pensiun kalau mau diseragamkan, jangan ada 59 sama 60. Apa urgensinya menulis angka 59 dan 60? Seharusnya pensiun 60. Semuanya? Iya. Supaya adil? Supaya rata semuanya. Oke. Nah, kemudian kalau sampai usia 60, kalau jabatan struktural itu ada piramida kepangkatan, Pak. Ya, piramida kepangkatan itu jenderal polisi 1. Cuma 1 Makanya orang. Kalau purnawirawan jenderal polisi bintang 4 itu pasti mantan Kapolri. Jadi jangan sampai nanti di sini jabatan bintang 4 itu bisa dipakai oleh jabatan-jabatan lain di luar struktur Polri. Jadi bisa ada bintang 4 lebih daripada 1 di Polri. Iya, jadi jenderal polisi itu tidak ada yang bisa diemban, dimiliki, didapatkan oleh perwira Polri yang bukan Kapolri. Oke. Itu ketentuannya. Karena ini nanti bahaya pasal-pasal seperti ini, Pak. Contoh kenapa bahayanya? Seorang bintang 1 brigjen, kebetulan ada hubungan kedekatan dengan seorang presiden, bisa dijadikan menteri. Dulu pernah ada zaman Pak SBY, yang bintang 1 jadi Menpan. Iya, betul. Nah, kalau menteri adalah bintang 4, berarti bintang 1 nanti bisa naik langsung bintang 4. Jadi nggak usah berprestasi di polisi, cukup main ke politik. Cukup dekat dengan kekuasaan. Dengan kekuasaan, itu bisa naik bintang 4. Gitu loh, karena jabatan. Kan sekarang ada nih, mesti beberapa pejabat di luar Kapolri yang bisa naik bintang 4. Itu saya sebenarnya, kalau sudah di luar Polri, nggak boleh. Itu jangan sampai promosi lagi di situ. Iya, zaman SBY, walaupun dia bintang 1 tapi tetap nggak dinaikkan kan? Tetap dinaikkan. Iya. Almarhum Pak Safrudin, Menpan. Iya. Mantan Wakapolri. Tetap bintang 3. Waktu itu saya dengar memang mau diusulkan bintang 4. Tapi ditolak. Waktu itu. Ya kan? Nah, kenapa sekarang diakomodir? Nah, kembali ke usia tadi, Pak. Kalau DPR ini mau mendengar aspirasi kita, sebetulnya anggota Polri yang diberhentikan dengan hormat karena pensiun, ya, tidak ada lagi yang berpangkat Tamtama atau Bintara yang dikatakan di undang-undang tadi. Seharusnya kalau Tamtama Bintara, masuknya dari sumber Tamtama dari awal, yang pangkatnya Bayangkara 2, Pak, 1 merah di sini di kan? Itu pensiun minimal ajun komisaris polisi, perwira. Jadi tidak ada di situ tulis usia pensiun Tamtama Bintara itu 59. Berarti ini kan ini tidak ada keinginan baik dari Komisi 3 DPR RI sini atau DPR RI yang ingin mengangkat harkat martabat Tamtama dan Bintara. Itulah.
hitung-hitungan saya begini Mas Abram Samad. Tamtama itu kan pangkatnya ada 6. Oke. Barada, Baratu, Bayangkara Kepala atau Baraka. Oke. Kemudian naik Kopral 2, Kopral 1, Kopral Kepala 6. 6 kali 3 tahun Pak, berarti berapa tuh? Berarti 18 tahun. Saya berpikir, kenapa pangkat yang level Bayangkara tadi tidak dijadikan 4 saja? Bayangkara 2, Bayangkara 1, Kopral 2, Kopral 1. Nggak usah kita ngikuti TNI. Kalau ini misalnya 3 tahun, berarti 12 tahun. Jadi kalau seorang melamar menjadi anggota Polri dengan pangkat Bayangkara 2 tadi, pendidikannya 1 tahun, Pak. 1 tahun berarti dia lulus dari sekolah pendidikan Bayangkara, itu usia 19. Nah 19 tadi kalau pangkatnya ada 4 kelompok di situ, Bayangkara 2 sampai Kopral 1, ya kan, berarti 12 tahun. Nah 12 tahun ditambah 19, 31 tahun. 31 tahun ditambah masa kerja, masa dinas 2 tahun, berarti 33. Dia bisa sekolah brigadir. Berarti sekolah brigadir itu artinya diploma 3. Nah, ambil brigadir, berarti sekolah brigadirnya adalah katakanlah 2 tahun. Berarti dia usia 35 sudah jadi brigadir. 35 loh. Ya. Ya kan? Nah, setelah 35 brigadir, kemudian dia Sekolah perwira. mendapatkan pangkat sampai brigadir. Oke. Sampai tadi kan brigadir 2 nih. Ya. Brigadir 2 sampai brigadir itu ada 4 kepangkatan. Masing-masing 4 tahun, 16 tahun. Ya. Berarti 35 tambah 16, 51 tahun. Ya. Dia masuk 51 tahun langsung sekolah ambil S1 di Sekolah Tinggi Kepolisian. Ilmu Kepolisian yang sekarang jadi Universitas Kepolisian. Nah, sekolah dia nggak usah lama-lama, penyesuaian situ 1 tahun. Jadi umur 52, dia sudah perwira pertama, sudah S1. Dari SMA tadi, umur 18, umur 51 tadi, ya kan, sudah perwira. Berarti tinggal 9 tahun, bisa pensiun AKP, Pak. Ya. Jadi kita mengangkat harkat martabat derajatnya Tamtama tadi menjadi perwira. Jadi pensiunan Tamtama saja jadi perwira. Jadi nggak ada pensiunan Tamtama. Jadi jangan mendoakan polisi yang Tamtama itu sampai pensiun Tamtama. Itu kan sama dengan mendoakan yang jelek. Ya, karena dia mengistilahkan Tamtama. Iya, kemudian brigadir. Brigadir atau bintara disebut di undang-undang itu, Mas. Bintara itu kan, atau brigadir tadi kan umur 18 masuk nih. Brigadir itu pendidikannya minimal harus 3 tahun. Karena dia disiapkan jadi penyidik pembantu, penyelidik, ya kan? Dan fungsi-fungsi lain di fungsi kepolisian ini yang ada kaitan dengan tugas yang membutuhkan pemikiran lah. Membutuhkan pemikiran analisa yang tajam di situ. Nah, seorang calon brigadir tadi setelah 3 tahun, berarti umur 21, dia sudah berpangkat brigadir 2. Nah, kalau 4 pangkat tadi dia sampai brigadir, berarti 16. 4 kali 4, 16 tahun. 16 tahun ditambah 21 tadi kan, 18 tadi 21. Berarti kan 35 tahun. Nah, 35 tahun masa kerja tambah 2 tahun, 37. Ya kan? Dia masuk Universitas Kepolisian, ambil S1. Ya kan? Jadi kalau dia sudah ambil Universitas Kepolisian, berarti umur 37 tadi, dia sudah jadi IPDA. Ya kan? Berarti kalau 37 sampai 60 kan ada 23 tahun. Nah, berarti pensiunan brigadir itu ya mungkin pangkat kombes mungkin di situ. Paling rendah loh. Pensiun. Oke, Pak Ugur, itu masalah kepangkatan yang perpanjang. Jadi menurut Pak Ugur ada masalah di situ ya? Masalah di situ karena saya begini, pensiun Tamtama brigadir itu seharusnya di dunia tidak perlu ada lagi, apalagi di Indonesia. Semua anggota yang menjadi polisi, baik itu dari yang paling dasar tadi brigadir atau Tamtama, bintara atau perwira, semua pensiun pasti perwira. Nah, kalau semua perwira, berarti pensiun semua 60. Makanya saya katakan dalam jabatan struktural tadi, piramida kepangkatan, semuanya itu pensiun usia 60, jangan ada lagi 59 dan sebagainya. Jadi diseragamkan? Seragamkan. Nah,
Kalau di undang-undang di situ juga disebutkan ada yang ahli sampai 61, ahli karena ada ahli forensik, ada ahli penyidik korupsi, ada ahli pembunuhan, dan sebagainya. Itu sebetulnya usianya bisa sampai 70. Jadi jabatan fungsional tadi, dosen misalnya, bisa sampai 70. Dan dalam jabatan fungsional tadi, bisa naik pangkat. Bisa naik bintang 1, bintang 2, atau katakanlah bintang 3, tapi bintang 4 janganlah, maksimal bintang 3. Dan kalau dari asal-usul dari brigadir, karena dia punya keahlian, misalnya brigadir tadi Pak, bisa naik sampai brigjen, kalau dia punya kemampuan keahlian khusus, misalnya penjinak bom gitu, dia bisa sampai brigjen Pak situ. Nah, itu yang ada dipikirkan oleh undang-undang ini. Tapi tidak diakomodir. Nggak ada di sini sama sekali nggak ada. Udah karena yang diakomodir cuma itu tadi, masalah yang bisa 61 Kapolri aja. Bintang personal 4. Ya. Personal. Oke Pak Ugro. Jadi menurut Pak Ugro ini ada masa usia pensiun ya, bahwa ini dibuat, kalau menurut Pak Ugro ini dibuat hanya karena untuk kepentingan seseorang. Menurut Pak Ugro gitu. Ya, ini bisa dikaitkan dengan statementnya Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Habibur Rahman. Bahwa Pak Listio ini kenapa usia diperpanjang ya mungkin ya seperti itu karena Kapolri terbaik sepanjang masa, itu aja. Itu pasti kaitannya ke situ. Itu tujuannya, kira-kira gitu ya. Loh, kita kan bukan orang-orang bodoh-bodoh sekali Pak, bodoh-bodoh pintar juga bisa kita kan. Oke Pak Ugro, saya ingin masuk sedikit ke hal yang lain. Kan selain itu tadi yang krusial yang kita diskusikan, ada lagi hal-hal yang krusial yang lain. Masalah rangkap jabatan Pak Ugro. Iya. Sebenarnya kan rangkap jabatan itu sudah pernah dianulir ya. Ya, putusan sudah pernah MK. diformulasi dengan baik oleh Mahkamah Konstitusi ya, kan. Betul. Kok ini dimasukkan lagi di dalam undang-undang? Makanya saya juga lihat di sini pasal 28 ayat 3-nya dihapus. Ya kan? Berarti anggota Polri yang menjabat di luar struktur Polri harus mengajukan pensiun dini atau mengundurkan diri. Ya kan? Tapi itu dihapus. Sehingga seolah-olah tanda petik putusan MK yang membahas tentang penjelasan pasal 28 ayat 3 tadi itu tidak berlaku karena sudah dikeluarkan dari undang-undang. Tapi situ diakomodir pasalnya, yaitu beberapa lembaga yang mempunyai hubungan dengan fungsi pemerintah di bidang kepolisian bisa bertugas di situ. Ya kan? Jadi nanti kalau ini bisa bertugas di situ, saya katakan tadi seorang dari Pamen misalnya, komisaris besar, dia tugas itu aja, promosi naik brigjen, yang ada hubungannya dengan promosi lagi naik bintang 2, ya kan? Kemudian promosi lagi naik bintang 3 di situ, di luar loh, tapi usianya belum 60, karena dia tidak mundur diri. Dan begitu promosi bintang 3 belum sampai 60, kebetulan sering rapat dengan presiden, ya kan? Terus ditunjuk jadi Kapolri. Loh, ini bisa jabatan Kapolri nanti bukan jabatan struktural lagi, jabatan politis. Kalau ini dipakai. Ya, sama dengan Jaksa Agung kan di situ. Kalau begitu menurut saya begini Pak Ugro. Ini kan dia masih membolehkan di undang-undang ini untuk rangkap jabatan yang punya keterkaitan dengan institusi kepolisian yang khusus misalnya bidang penyidikan, misalnya kayak OJK, KPK. Berarti di luar ini sudah nggak bisa ya? Ya, sekarang tidak disebutkan satu-satu. Iya, makanya karena nggak disebut. Semuanya bisa. Semuanya bisa. Jadi ada hubungan dengan, ya kalau saya bilang ada hubungan dengan fungsi pemerintah di bidang kepolisian, ya pasti semuanya ada hubungan. Dihubung-hubungkan saja, dicocok-cocokkan. Apanya pasti ada hubungan dengan kepolisian. Mau SKCK. Jadi kan menurut Pak Ugro, pasti dia cocok-cocokkan saja, bilang ada hubungannya jadi boleh. Loh, inilah. Sengaja dikendorkan ya? Diberikan peluang, tapi ya walaupun tidak sedikit tapi bisa meloloskan. Kalau sempit itu gang itu masih bisa lewat lah gitu aja. Jadi menurut Pak Ugro nanti ini anggota kepolisian itu semakin bisa merangkap jabatan di institusi sipil. Betul, Pak. Dengan undang-undang ini. Iya. Padahal kalau kita lihat dari pasal 3 Undang-Undang Kepolisian ini, yang undang-undang yang nomor 2 tahun 2002. Ya kan? Itu secara eksplisit ditulis, Pak. Sebagai penanggung jawab pelaksana tugas fungsi pemerintah di bidang kepolisian adalah Polri. Kemudian disitu yang dibantu oleh Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Pam Swakarsa. Ini kata-kata dibantu itu menyatakan bahwa Polri itu tidak mungkin akan bertugas sendirian. Ada Satpam, ada rekan dari PPNS,
ada kepolisian khusus. Loh, kita ini masih dibantu. Kenapa kita sekarang membantu orang lain? Sedangkan kita sendiri masih dibantu karena tugasnya berat. Oke. Pengamanan objek vital dan sebagainya. Itu kan nggak mungkin polisi melaksanakan. Terus BUMN misalnya, kalau dianggap objek vital nasional atau strategis. Bayangin kalau polisi harus jaga kantor Pegadian se-Indonesia, Pak. Bukan satpam nih. Iya, iya. Kan saya pernah ketemu sama Dirut PT Pegadian dulu waktu saya Kabaharkam dulu. Oke. Kabaharkam Polri kan. Pak Ugro, saya minta seluruh Pegadian dijaga polisi. Saya tolak. Pak, harusnya cukup satpam. Loh, Pak, nggak ada senjata. Kita kasih senjata nanti satpam. Karena di Indonesia ini ada 4.200 outlet Pegadian. Pegadian aja loh. Iya, iya, iya. Belum yang lain. Ya. Kalau satu Pegadian, satu unit Pegadian, satu outletnya saja itu diisi 10 anggota polisi, berarti ada 42.000 anggota polisi yang bertugas di Pegadian. 10% polisi Republik ini bertugas di Pegadian. Wah, saya nggak terima. Pak, satpam aja, Pak. Nanti kita siapkan, kita bina, kita hubungan dengan BUJP yang ada, nanti biar satpam seluruh Indonesia satpam. Kalau memang membutuhkan senjata, kita kasih senjata khusus satpam bisa, Pak. Bisa tracer. Taser itu senjata apa untuk listrik tadi, pistol listrik, bisa juga dengan senjata api yang kalibernya kaliber kecil lah, bukan standar TNI Polri seperti itu. Sebenarnya polisi itu tugasnya cukup banyak dan cukup berat. Jadi kalau sekarang ditambah-tambah dengan tugas di luar struktur Polri, sebetulnya ya sekali lagi pembuat undang-undang ini dasar pemikirannya apa saya nggak tahu ya. Apa takut kalau ngundang-undang seperti mengundang kita atau mengundang mantan Kapolri, mantan Wakapolri, mantan Irwasum diundang, ini kan orang yang sudah pengalaman banyak di bidang polisi sampai 35 tahun atau 36 tahun atau bahkan minimal 34 tahun seperti itu. Dan yang menarik, ada komentar dari Wakil Menteri Hukum Hirats ya dalam sambutannya bersama Kapolri. Dia menjelaskan lagi eksplisit bahwa Polri suatu ketika bisa juga menjabat jadi kepala Badan POM. Itu gimana itu Pak Ugro? Itu kan semakin ngawur ya, maksudnya memberi peluang Dia bilang nanti suatu ketika Polri itu bisa menjabat jadi kepala BP POM gitu. Makanya selain mengatakan seperti itu, Wamen Hukum ya, nah, itu juga menyatakan kan di pasal 7 hukum acara pidana, Mas. Jadi penyidik itu kan ada 3. Penyidik Polri, PPNS, dan penyidik tertentu. Saya tahu lah tertentu ini kira-kira yang dimasukkan dalam hukum acara pidana itu kan antara lain ada penyidik KPK, karena itu bukan kementerian kan. Terus kemudian penyidik di Kejaksaan Agung, ya kan. Kemudian ada lagi satu lagi penyidik TNI. Mungkin ada juga penyidik yang selain itu ada OJK misalnya dan sebagainya. Ini kan masuk penyidik tertentu nih, ya kan. Nah, dalam hukum acara pidana disebutkan koordinasi pengawasan, ya itu dalam penyidikan dilakukan oleh Polri, koordinasi pengawasan dalam penyidikan adalah dilakukan oleh Polri. Yang tidak dilakukan koordinasi pengawasan itu dikecualikan adalah penyidik-penyidik tertentu tadi, meliputi Kejaksaan Agung, KPK, sama satu lagi tadi KPK sama PNI. Itu pengecualian di KUHP. Tapi kalau di Undang-Undang Kepolisian ini itu nggak disebutkan, sehingga penyidik tertentu itu dalam koordinasi dan pengawasan Polri. Nah ini kan nanti benturan, tapi nanti pasti diartikan lain seperti itu, ya kan? Jadi apa yang dikatakan Wakil Menteri Hukum itu kadang-kadang bahasa-bahasa bersayap yang tidak jelas. Ya dia mengartikan seolah oh enggak, penyidik tertentu itu memang ada sendiri disebutkan. Jadi kalau polisi melakukan pengawasan itu nanti yang disebut penyidik tertentu bacalah pasal itu. Loh, kenapa tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Kepolisian tadi yang ayatnya berbunyi bahwa dikecualikan untuk penyidik kejaksaan, penyidik TNI dan penyidik KPK, ya kan? Nah BNN masuk penyidik mana? Kan BNN masuk penyidik tertentu, bukan penyidik Polri, gitu loh. Nah, ini yang kadang-kadang rancunya kalau ya sekali lagi membuat undang-undang, tapi bukan ahlinya undang-undang seperti itu. Oke, dan yang menarik Pak Ugro, kalau kita lihat ini revisi RUU Polri yang kemudian disahkan menjadi undang-undang Polri itu, kalau kita lihat tidak ada satupun rekomendasi dari Komite Reformasi itu diakomodir di dalam undang-undang ini ya. Padahal kan tim reformasi kepolisian itu kan dibentuk oleh Presiden kan, untuk memberikan masukan-masukan untuk perbaikan Polri ke depan. Paling tidak harusnya ketika pembahasan ini mereka diundang.
Karena kan mereka punya rekomendasi tuh. Ya. Dalam hal perbaikan institusi kepolisian. Kan ada rekomendasi itu banyak sekali. Harus misalnya reformasi di bidang value, budaya organisasi, Kapolri itu harus diperbaiki dan lain sebagainya. Itu kan tidak terlihat di dalam Undang-Undang Polri yang baru ini. Nggak diakomodir lah istilahnya. Menurut Pak Ugro, apa sih yang sebenarnya terjadi terhadap undang-undang ini? Apakah memang sebenarnya undang-undang ini dikejar segera mungkin diselesaikan dalam tempo yang singkat untuk mengakomodir kepentingan tertentu seseorang agar bisa diperpanjang usia pensiunnya? Ya, mungkin menggunakan pendekatan tadi Mas proklamasi kemerdekaan RI tadi ya, dilakukan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu loh ya kan. Jadi dan mengabaikan aspirasi rakyat. Iya. Jadi sebagai contoh berkaitan dengan fungsi pengawasan. Di situ dilakukan oleh melalui pengawasan penyidikan, kemudian inspektorat dan etika profesi. Kita lihat Kejaksaan Agung aja lah. Kejaksaan Agung itu ada, kalau Jaksa Agung itu kan kalau kita levelnya kan level Kapolri. Ya. Tapi di situ kan ada Jampidum, Jampitsus, Jamwas, Jamintel, Jamwas, ada Jamil kan ya. Nah, Jamwas itu kan berdiri sendiri. Ya. Jadi bukan Jamwas itu di bagian dari Jampidum atau Jampitsus. Bukan. Jamwas berdiri sendiri. Nah, kenapa di sini disebutkan tetap ada 3? Kalau ada 3 kan sekolah di Polri ini ada bagian pengawasan penyidikan itu di bawah reserse yang ada sekarang ini. Kemudian etika profesi itu ke Propam, inspektorat adalah Irwasum. Nah, sebetulnya harusnya pengawasan penyidikan itu di bawah Propam. Jadi fungsi pengawasan di Polri ini harus ada hanya 2, yaitu 1 Propam, 2 Irwasum. Sehingga fair sini pengawasan itu independen, jangan dilakukan oleh reserse sendiri. Karena orang mengadu sekarang bingung, begitu datang ke Propam, oh ini lapor Basidik. Begitu Basidik, oh ini Propam. Ini pasti ada hal seperti yang dilempar-lempar, masyarakat bingung. Gitu loh. Jadi ini tidak ada perubahan. Kemudian masalah lagi, anggota yang kaitan dengan waktu peristiwa penembakan ya, Pak Sambo ya. Beberapa anggota kan disidangkan kode etik dan ada pidana. Ya kan? Tapi yang di kode etik, saya mantan Propam. Kenapa ada banding? Komisi banding ini siapa yang menyidangkan? Apakah lebih tinggi dari komisi yang menyidangkan sebelumnya? Waktu zaman Pak Ugro nggak ada ya? Banding nggak ada, hanya pendapat dari divisi hukum. Jadi dulu kalau mengajukan keberatan sama sudah diputus oleh Dewan Kode Etik, keberatan pada Kapolri. Kapolri minta saran pendapat dari divisi hukum. Kalau divisi hukum menyatakan itu perlu dianulir putusan, dirubah ya, dirubah. Nah, dengan peristiwa-peristiwa ada banding, kemudian dari yang sekarang ada diputuskan pemberhentian tidak dengan hormat PTDH, kemudian banding dirubah. Yang saya ikuti loh ya, dirubah kemudian menjadi demosi. Demosinya bukan tanggung-tanggung, 8 tahun ada. Demosi itu ada 1 periode kenaikan pangkat atau demosi di situ turun jabatan 6 bulan atau 1 periode bisa. Ini demosi 8 tahun sampai dia pensiun nanti demosi. Bayangkan seorang jenderal demosi melaksanakan jabatan 1 tingkat di bawahnya sampai pensiun. Itu kan sama dengan lebih berat dari hukuman mati, ya kan? Kemudian akhirnya begitu tidak bisa tercapai. Nah, sekarang permasalahan di bidang pengawasan ini kan krusial nih. Makanya saya usulkan di situ, bagaimana kalau misalnya juga seorang anggota ingin melaporkan pimpinannya melalui jalur apa nih? Kan sulit. Ketahuan malah dia jadi korban. Ya kan? Makanya selain ada Propam yang melaksanakan sidang kode etik tadi, atau Dewan Kode Etik, atau Komisi Kode Etik, juga perlu saya melihat rekan TNI. Di situ ada Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Polri. Harusnya ada. Harusnya diakomodir sini fungsi pengawasan tadi. Dewan Kehormatan tadi itu pada saat sidang yang akan disidang ini itu yang tersangka lah kira-kira gitu ya, atau terdakwa gitu. Terlapor ya nggak enak ya. Nah, itu tidak perlu dibikin berita acara. Cukup nanti yang
mengumpulkan fakta-fakta tadi adalah Propam sebagai penuntut. Ya. Nah, begitu disidangkan, Dewan Kehormatan tadi anggotanya tetap harus ganjil. Itu dari unsur luar boleh, dari Polri-nya ada, terus dari akademisi ada, dari pakar-pakar lain juga ada, dari Kompolnas yang ada. Nah, bagaimana proses sidang Dewan Kehormatan tadi, ya kan? Yang pertama adalah dia membahas putusan sidang Dewan Kode Etik yang menyatakan yang bersangkutan dianggap tidak layak. Nah, setelah diputuskan oleh sidang Kode Etik dianggap tidak layak, kan harus dipastikan kepastian hukumnya layak atau tidak layak, siapa yang memutuskan? Nah, itu Dewan Kehormatan. Nah, Dewan Kehormatan menyidangkan, hanya putusnya satu, layak atau tidak layak. Kalau Dewan Kehormatan dengan beberapa pendapat dewannya tadi 9 orang menyatakan masih layak, berarti putusan Dewan Kode Etik dianulir. Tapi kalau menyatakan, oke, ini sudah tidak layak dan di PTDH, jadi putusan PTDH di Dewan Kehormatan, bukan Dewan Kode Etik. Jadi orang ini langsung PTDH dan dia nanti diberikan waktu 6 bulan atau 1 tahun masih aktif untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Nah, ini ada keadilan di situ. Ya seperti itu. Maka fungsi pengawasan ini yang di sini kenapa tidak diakomodir? Ya seolah tetap mengakomodir yang lama-lama dimasukkan. Ya kan? Belum tugas-tugas yang lain, ya kan? Seperti Kompolnas. Kompolnas kalau saya baca di sini, siapapun nanti akan tidak mau jadi anggota Kompolnas. Benar. Kalau saya baca Kompolnas di sini, padahal fungsi Kompolnas tadi yang terpenting adalah yang saya kaitkan dengan Dewan Kehormatan, Mas. Kalau ada anggota yang ingin melaporkan atasannya, itu harus jadi whistleblower-nya Kompolnas dan dia dilindungi. Harusnya ya. Iya, jadi dia bisa menyidangkan yang dilaporkan anggota tadi, kemudian kerjasama dengan Propam untuk menyidangkan pimpinannya. Dan sampai kapanpun pimpinan tidak tahu siapa yang melaporkan. Kalau misalnya bocor ya Kompolnas membocorkan. Itu. Jadi pelapor merasa aman ya? Iya merasa aman dan dilindungi. Dia whistleblower. Dan banyak orang nanti yang bisa melaporkan kesewenang-wenangan atasannya. Betul. Kalau itu ya. Kalau selama ini kalau tidak dilindungi orang takut semua melaporkan. Iya betul. Jadi entah dugaan masalah pelanggaran etika, misalnya ada yang pimpinan tuh nempelkan apa tidak jelas misalnya gitu, atau yang korupsi dan sebagainya. Ini bisa dilakukan proses seperti ini, tapi ini tidak ada. Kalau kita baca Kompolnas, peran Kompolnas yang di undang-undang ini itu sama dengan waktu kita ABRI dulu adalah jabatan asisten perencanaan umum Panglima ABRI atau Kasum TNI dulu. Berat tugasnya seperti ini. Jadi Kompolnas itu lembaga yang ya seperti asisten perencanaan di situ lah. Cukup berat memberikan masukan kepada presiden. Semuanya presiden. Yang dulu yang dirancangkan kepada DPR dirubah ke presiden semua. Nah, fungsi pengawasannya justru minim. Ya saya katakan malah nggak ada di situ, nggak ada perannya. Gitu loh. Padahal seharusnya Kompolnas itu perannya lebih kepada pengawasan juga ya. Pengawasan terhadap pelanggaran etika. Police Watch-nya kan di situ, dia ngawasi di situ. Yang paling dekat sama kita. Gitu loh. Pak Ugro, apa yang paling penting sih sebenarnya Pak Ugro berkaitan dengan reformasi kepolisian ini? Apa yang paling penting direformasi di institusi kepolisian ini agar polisi menjadi polisi sipil, polisi humanis, dan polisi yang dicintai rakyat? Apa yang harus dilakukan? Ya, kembalikan kepada tugas pokok yang kita emban itu kan sebetulnya tugas mulia, Mas. Saya selalu katakan sama anak buah itu, kelihatannya hal yang kecil ya, pelindung, pengayom, pelayan, pemelihara Kamtipmas. Coba, 4 ini, yang ketiga, yang terakhir ini baru penegak hukum. Penegak hukum terakhir. Sekarang pelindung, pengayom, dan pelayan. Di luar negeri, di Amerika saja, itu bukan hak asasi manusia yang dipakai sekarang, Mas. Bagaimana menyelamatkan nyawa manusia? Kan dia pelindung. How to saving the human life. Itu lebih prioritas dari HAM. Jadi kalau ada operasi penggerebekan misalnya gitu, itu harus ada negosiasi. Kalau misalnya mereka ada penyanderaan nih, itu negosiasi. Jangan sampai ada korban. Nggak boleh langsung diserbu masuk. Nggak boleh. Karena kalau ada korban, sampai yang tidak jelas. Jadi untuk melakukan serangan dengan senjata api, kalau misalnya sudah final, sudah tidak bisa negosiasi, itu komandan di lapangan itu bukan minta petunjuk kepada Kapolri, kepada Presiden. Untuk menghilangkan nyawa itu, kalau ada korban, ada nyawa yang hilang, bukan menghilangkan nyawa nih, itu lapor Presiden dulu. Kami akan mengambil tindakan tegas, pasti ada korban. Karena dulu pernah ada kejadian, seorang brigjen dari FBI melakukan pembebasan sandera di situ, ngambil langkah terlalu cepat, tidak laporan.
Kan FBI sana bisa menggunakan tank milik militer, tapi dicat putih, ditulisi FBI. Akhirnya banyak kendaraan-kendaraan ini apa yang disandar situ yang jadi korban rusak dan ada yang meninggal. Itu pangkat brigjen langsung diturunkan jadi letnan 2, Pak. Di FBI ya? Dan dipensiun. Bayangin prestasi dari letnan 2 sampai brigjen ini berapa tahun, Pak? Diturunkan supaya tidak terjadi kembali. Nah, itu harusnya yang diberikan kepada tugas-tugas kepolisian itu harusnya ada sanksi-sanksi yang jelas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota Polri. Tapi anggota Polri bertanya, loh, ini gimana Pak tentang kita masa depan kita? Noh, diatur juga di undang-undang. Kamu masuk polisi tadi yang saya ceritakan pertama, kalau masuk Tamtama kamu pensiun tadi paling rendah adalah ajun komisaris polisi, perwira. Gitu loh. Supaya kamu masuk brigadir, ada masa depan ya? Iya, pasti pensiunnya kombes, bisa brigjen. Loh, kalau yang Tamtama tadi misalnya seorang ajun komisaris polisi atau AKP, Pak, punya keahlian khusus, bisa sampai kombes. Karena masih ada usia 10 tahun, sampai 70 di situ. Nah, anggota akan merasakan, oh berarti saya dapat fasilitas. Jadi yang perlu diperhatikan kesejahteraannya dengan usia pensiun bisa diperpanjang itu adalah kelompok di bawah bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1, sampai yang Bayangkara 2 tadi. Ya mohon maaf loh, bukan Kapolri yang diperpanjang, itu menurut saya ya biar ada regenerasi lah. Pimpinan itu kan pasti butuh regenerasi seperti itulah. Ya masa seorang Kapolri hanya diperpanjang 1 tahun terus dengan cukup sesuai kebutuhan presiden berdasarkan keputusan presiden. Bagi saya ya kalau udah terlanjur undang-undang ya mungkin itu udah sepakati Polri ya saya tidak bisa apa-apa. Tapi sebagai bagian dari orang yang pernah bertugas di Polri dan saya juga pernah berbeda pendapat sama pimpinan ya yang saya lakukan kalau saya kritisi Polri itu bukan saya benci Polri. Saya pengen Polri ke depan tuh semua anggota Polri itu merasa nyaman, tenang, sekolah tidak harus susah payah ya kan. Seperti tadi lupa saya cerita, misalnya seorang brigadir setelah dia bertugas katakanlah 16 tahun tadi, ya kan 4 kali 4 16 tahun, nah, kemudian jadi perwira. Jadi otomatis setelah dia ambil S1 ilmu kepolisian di Universitas Kepolisian ya, dia selain mendapatkan S1 juga langsung perwira di situ, Pak. Jadi tidak perlu lagi sekolah inspektur polisi, dipotong aja sekolah inspektur polisi. Nah orang bertanya, Pak, sekolah inspektur polisi dipakai apa nanti? Dijadikan kantornya lembaga pendidikan dan latihan. Jadi sejarah polisi di Sukabumi tidak hilang. Daripada lembaga pendidikan latihan Polri itu berada di Pasar Jumat bersama Sepolwan. Seperti itu. Nah ini kan perlu ada perubahan-perubahan seperti ini sehingga orang bisa mulai berhitung dalam dirinya, oh saya pensiun nanti kalau saya punya keahlian bisa sampai umur 70. Jadi saya kalau Tamtama bisa katakan bisa sampai pangkat kombes atau AKBP. Kalau saya dari brigadir bisa pangkat brigjen. Nah, seperti itu. Jadi orang udah nggak terlalu banyak mikir kapan sekolah, kapan naik pangkat, naik jabatan. Semua sudah diatur. Sudah jelas semua ya? Iya. Jadi pendidikan di polisi itu nanti semuanya online, Mas. Karena kenapa? Geopendidikan Polri ini harus ada. Indonesia ini negara kepulauan. Orang yang dari Seram, dari Papua, bayangin harus sekolah ke Pulau Jawa sini, biayanya berapa? Itu harus dihapus dari sistem pendidikan Polri yang sekarang ini. Jadi harus dikondisikan Pak Agar ya, agar supaya sistem pendidikannya itu betul-betul bisa merata dan adil ya. Iya, dirasakan seperti itu. Jadi jangan seperti penerangan yang dilakukan oleh PLN, yang paling terang di Pulau Jawa, yang agak terang nanti di daerah Sumatera, ya kan? Yang benar-benar tidak terang itu di wilayah Indonesia bagian timur. Ini harus hilang. Dan kalau mau terang ya terang Indonesia seluruhnya seperti itu. Dan tidak perlu lagi misalnya kalau orang mau sekolah harus bayar gitu ya. Oh nggak ada. Kalau itu udah hilang. Jadi nanti kalau pendidikan itu online, ya kan, itu harus hilang. Nggak perlu harus ada pendekatan apa dan lain sebagainya. Oh nggak perlu karena pendidikan atau sekolah itu nanti perintah, Pak. Dia tahu dapat surat. Oh saya mengikuti pendidikan online, linknya ini buka ini. Udah linknya buka. Jadi lebih transparan ya? Lebih transparan dan anggota bisa sambil bertugas melakukan pendidikan. Jadi nggak ada lagi nanti yang selesai pendidikan, cari jabatan susah, akhirnya diberikan jabatan yang dari dulu jadi penyakit ini, Pak. Ada jabatan yang jadi penyakit itu ada anjak, analis kebijakan. Itu jabatan yang tidak jelas, ini hilang nanti. Jadi penyakit-penyakit di Polri yang tidak jelas nanti hilang lama-lama seperti itu. Itu cara kita memperbaiki institusi kepolisian, Pak Gur ya? Loh, iya harusnya DPR bicara sama
Polri yang aktif, Polri yang purnawirawan, terus pakar-pakar, baru melahirkan undang-undang. Harus dilibatkan, ada dialog ya. Ada dialog. Ini nggak ada dialog Pak Guru ya? Ya kan beda, lari maraton 10 kilo dengan lari cepat yang hanya 100 meter kan beda gitu. Harusnya ini maraton ini, undang-undang. Ini maraton dan tidak mengundang partisipasi publik, dialog nggak ada ya? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Oke. Terima kasih Pak Ugro. Ya, sama-sama Mas Abram. Apa yang disampaikan Pak Ugro ini membuka mata semua orang yang punya kepentingan dan membuka mata Presiden juga bahwa ada sesuatu yang perlu harus diluruskan kembali, diperbaiki kembali di institusi kepolisian, karena institusi kepolisian ini menjadi institusi harapan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan mudah-mudahan dialog ini mencerahkan Pak Ugro, mengedukasi, dan pada akhirnya kita menemukan sebuah kebenaran. Amin ya insya Allah. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.